Kabar mengejutkan datang dari dunia balap. Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian publik setelah memamerkan aksi ngedrift menggunakan mesin Honda NSF 250RW. Motor resmi kelas Moto3 bukannya pulang ke Indonesia untuk berlibur, Veda justru memilih memperketat latihan demi mengejar ketertinggalannya musim depan. Aksi terbaru Veda ini viral setelah timnya merilis rekaman latihan. Dalam video tersebut, Veda terlihat mengendalikan NSF 250RW dengan teknik drift yang bersih, agresif, dan tingkat kontrol yang jauh lebih matang dari sebelumnya. Latihan intens ini dilakukan bersama Olive Marquez, pelatih baru yang ditunjuk khusus untuk mempersiapkan Veda bersaing di Moto3 tahun depan. Menurut informasi, Veda benar-benar menolak pulang dan memilih tinggal lebih lama di Eropa. Fokus utamanya adalah mengejar ketertinggalan dari rival-rivalnya. Olive Marquez disebut sangat terkesan dengan etos kerja Veda yang enggan mengambil hari libur demi memperkuat fisik, teknik cornering, dan adaptasi penuh pada motor Moto3. Veda tahu ia harus bekerja lebih keras dari para rivalnya. Drift yang ia lakukan dengan NSF 250RW itu bukan sekedar gaya, tapi latihan kontrol ekstrim. Ini penting untuk pertarungan Moto3 tahun depan. Dengan persiapan seintens ini, tim Honda Asia yakin Veda akan menunjukkan lompatan besar pada musim debutnya. Pihak timnya menyebut bahwa Veda sudah menunjukkan perkembangan signifikan dalam stabilitas pengereman, racing lane, dan kontrol throttle agresif ala Moto3. Aksi ngedrift Veda hanyalah salah satu bukti bahwa ia menatap Moto3 dengan serius tinggi. Tanpa liburan, tanpa jeda, Veda terus berlari mengejar rival-rivalnya. Dan publik ini semakin menantikan debut sang bintang muda Indonesia di kejuaraan dunia. Berbagai sponsor Asia mulai masuk berkat value Veda yang meningkatkan Moto3. Kabar besar datang dari dunia balap Asia. Honda Tim Asia dikabarkan mulai kebanjiran tawaran kerjasama dari berbagai sponsor besar di kawasan Asia. Penyebabnya, nilai komersial Veda Ega Pratama yang melonjak drastis jelang debutnya di Moto3. Sumber internal tim membenarkan bahwa dalam beberapa minggu terakhir, Honda Asia menerima peningkatan signifikan dari perusahaan-perusahaan Asia yang ingin menjadi sponsor resmi. Perusahaan dari Jepang, Thailand, Indonesia, hingga Timur Tengah terus melakukan pendekatan. Analisis motorsport efek Veda terhadap nilai komersial tim meliputi lonjakan perhatian publik Asia terhadap Moto3. Fans Indonesia menjadi salah satu basis terbesar, mendorong peningkatan viewership yang menguntungkan sponsor. 2. Brand exposure Honda Asia naik tajam. Video latihan, konten drift, dan progres Veda bersama Olive Marquez viral di berbagai platform. Tiga, Veda dianggap sebagai aset jangka panjang. Dengan usia yang masih sangat muda dan progres cepat, banyak perusahaan ingin masuk sejak awal, sebelum namanya semakin besar. Veda meningkatkan performa tim sekaligus membawa pasar baru dari Asia Tenggara. Untuk sponsor, ini peluang emas. Tidak heran Honda Asia mulai kebanjiran penawaran. Pihak Honda Asia juga dikabarkan sedang memilah proposal yang paling sesuai dengan visi tim, termasuk paket sponsor premium untuk musim Moto3 mendatang. Beberapa sponsor besar bahkan disebut siap menawarkan kontrak multi-tahun jika Veda terus menunjukkan progres seperti saat ini. Dengan meningkatnya value Veda, dampaknya bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada Honda Asia dan Moto3 sebagai keseluruhan.
sponsor masuk, pasar meluas, dan perhatian dunia terhadap Asia semakin besar. Veda tampaknya bukan sekedar pembalap muda, ia adalah game changer. Persaingan Veda dan Uriarte makin panas. Pandit MotoGP terus bahas dua rider ini buat Moto3 tahun depan. Dunia MotoGP kembali memanas sebelum musim dimulai. Persaingan antara dua rider muda Veda Ega Pratama dan Uriarte menjadi topik yang tak pernah absen dari perbincangan para pandit MotoGP. Dua calon bintang ini disebut-sebut akan menjadi pusat perhatian utama di Moto3 musim depan. Dalam beberapa minggu terakhir, analis dan komentator MotoGP dari berbagai negara terus membahas duel antara Veda dan Uriarte. Keduanya memiliki latar belakang cukup berbeda, namun sama-sama dianggap memiliki potensi besar untuk mendominasi kelas Moto3. Uriarte datang dengan reputasi sebagai rookie fenomenal, sementara Veda membawa progres luar biasa bersama Honda Asia dan pelatih barunya Oliver Marquez. Para pandit menyebut ada 3 alasan utama mengapa persaingan ini jadi pusat sorotan. Yang pertama, talent murni yang setara. Keduanya dikenal memiliki teknik agresif, kontrol motor matang, serta fokus tinggi di lintasan. Veda unggul pada kontrol pengereman dan cornering stabil, sementara Uriarte dikenal dengan kecepatan eksplosif di track. 2. Perkembangan cepat dalam uji coba. Beberapa sesi latihan menunjukkan peningkatan signifikan dari kedua rider. Uriarte tampil konsisten, sedangkan Veda menunjukkan lompatan besar berkat latihan ekstrim, termasuk sesi drift dengan NSF 250 RW. 3. Dua tim dengan proyek serius. Honda Asia membangun Veda sebagai proyek jangka panjang, sementara Uriarte punya dukungan kuat dari tim yang ingin mencetak juara baru. Persaingan Veda dan Uriarte akan jadi salah satu storyline terbesar Moto3. Mereka sama-sama cepat, muda, dan lapar kemenangan. Ini duel generasi baru. Sementara itu, Veda dan Uriarte sama-sama meningkatkan intensitas latihan mereka. Veda memilih menghabiskan waktu ekstrim tanpa liburan, fokus memperbaiki detail kecil yang bisa menentukan hasil balapan. Uriarte pun dilaporkan melakukan latihan simulasi balap dengan teknologi baru dari timnya. Persaingan semakin menarik karena keduanya masih sangat muda, namun sudah memiliki mental pembalap dunia. Salah satu yang jelas, duel Veda dan Uriarte baru saja dimulai, dan para pandit MotoGP yakin keduanya akan membawa warna baru di Moto3 musim depan. Siapa yang akan unggul? Dunia balap sedang menunggu. Jadi menurut kalian apakah Veda bisa bersaing musim depan, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.